Kita ucapkan selamat datang dumateng guru kita Al Habib Syekh bin Al Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud dipun sekecaken anggenipun kita lajengaken acara. Kita haturkan dengan hormat lagi sangat untuk memberikan sambutan dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat atas nama Kepala SMK PGRI 2, kepadanya yang bertugas waktu kami haturkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Li rabbin khassana bi Muhammadin anqadhana min dhulmatil jahli wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Ya, sama-sama kita muliakan yang senantiasa kita berharap semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Di atas dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan keberkahan umur, dipermudah semua urusan, panjang umur, sehat wal afiah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata dan bagian tubuhnya dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadap di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad, memandang indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan wajah-wajah yang berseri karena bangga, dan itulah yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan umatnya. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengatakan di hadapan para sahabatnya, yang untuk disampaikan kepada kita sekalian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku akan membanggakan kalian semua di hadapan para nabi-nabi yang ada di hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua para masyayikh yang hadir pada malam hari ini, para kiai ingkang rawuh, khususipun panjenenganipun Kiai Ahmad Sarbani, panjenenganipun Ustadz Misbahul Muhim, panjenenganipun sedanten takmir masjid dan musola Desa Wates, ugi khususipun panjenenganipun pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Jenangan beserta dengan banomnya, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Turmudi Hasan, ugi panjenenganipun Yai Tri Wahyu Budi, ugi sedanten aparatur pemerintahan ingkang rawuh dhateng menika majelis,
pejabat pemerintah, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kepala Desa Wates, panjenenganipun Bapak Munaji, ugi panjenenganipun Bapak Kepala Desa Paringan, Bapak Camat jenengan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Koramil atau yang mewakili, dan khususnya panjenenganipun ingkang kawula hormati Kepala SMK PGRI 2 Ponorogo beserta Dewan Guru dan juga seluruh para santri, para siswa dan juga siswi SMK PGRI 2 yang mudah-mudahan kita doakan yang pada malam hari ini dalam rangka SMK PGRI 2 dan masyarakat Wates bersolawat, mudah-mudahan SMK ini menjadi SMK yang semakin hari semakin diberkahi oleh Allah, yang anak didiknya dijadikan sebagai orang-orang yang akan memberikan nilai manfaat kepada negeri yang kita cintai, Republik Indonesia, dan juga menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, membanggakan kedua orang tuanya, lebih-lebih membanggakan hati baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Seluruh warga Desa Wates dan seluruh kepengurusan daripada Jalsatul Itsnain dari semua divisi Jalsatul Itsnain Anwarus Shalihin, yang mudah-mudahan diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkhidmah untuk membangun karakter dan juga membangun akhlak budi pekerti yang mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kaula panjenengan semuanya duduk pada malam hari ini, kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan kepentingan-kepentingan dunianya pada malam hari ini. Kantuk kaula panjenengan lawan, kaula panjenengan punya urusan, kita pentingkan urusan pada malam hari ini, berkumpul karena kanjeng Nabi Muhammad. Kita ditundukkan oleh Allah, kaula panjenengan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa ketertarikan dan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sehingga hadir pada malam hari ini. Ini semuanya adalah sebuah bisyarah, kabar gembira yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Busiri, yang beliau mengatakan, wa idza sakharal ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u. Ketika seorang manusia ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka cenderung lek mboten dugi teng majelis mboten ngeten iki terus nyesel. Ketika kaula panjenengan untuk datang di majelis ngeten iki terus mengeluarkan biaya. Ketika kaula panjenengan mengadakan acara yang semacam ini, SMK PGRI 2 atau kemudian panitia penyelenggara mengeluarkan pengorbanan mereka, para panitia Jalsatul Itsnain keringatnya keluar, semuanya itu karena ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditundukkan itu bukan kepada sembarang orang. Ditundukkan kaula panjenengan hadir di majelis model ngeten iki, majelis sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, kita ditundukkan oleh Allah untuk Rasulullah Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? As'adus su'ada, yang paling beruntung di golongan orang-orang yang beruntung. Wong sing paling bejo, wong sing paling mulya, kanjeng Nabi. Sallu ala nabiyikum Muhammad. Awak dhewe niki sami rawuh dateng menika majelis. Dateng menika majelis karena kanjeng maka kita yang nundukkan Gusti ditundukkan kepada Sa'id, As'adus Su'ada, maka fa innahum su'ada'u. Orang yang dipilih oleh Allah untuk ditundukkan itu, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mereka yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk dijadikan sebagai orang yang diberikan keberuntungan baik di atas dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Abdul Wahab panjenenganipun Al-Imam Al-Jauzi, Ibnu Jauzi, beliau mengatakan bahwasannya idza aradallah bi'abdihi khairan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada hambanya khairan, satu kebaikan, maka yassara lisanahu bis salati ala Muhammad, lisan orang tersebut akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Hatinya akan disambungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana tidak kaula panjenengan tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, sementara ketika satu sholawat kaula panjenengan pahalanya luar biasa hebatnya. Tidak menunggu kaula panjenengan sholawat menika harus hadir hatinya, tidak menunggu kaula panjenengan salawat harus menyendiri kaula panjenengan dalam keadaan merindukan Rasulullah. Kaula panjenengan bersolawat dalam kondisi apapun, baik itu kondisi dalam keadaan ikhlas maupun kondisi dalam keadaan riya maupun kondisi dalam keadaan yang tidak baik. Kaula panjenengan kok diinginkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi, ini keinginan baik Allah subhanahu wa ta'ala. A'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal kaula panjenengan antara ditolak dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, illa salata ala nabi Muhammadi, kecuali kalau amal itu adalah solawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salama. Oleh karenanya para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, karena saking besarnya sosok Nabi Agung Muhammad di mata Allah, setiap apapun yang berkaitan dengan Nabi, ketika kita beribadah yang itu adalah untuk Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah jaminkan akan diterima. Allah jaminkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena saking mulianya sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikraman li nabiyina Muhammad, karena dalam rangka Allah memuliakan dan menambahkan kemuliaan yang ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah diceritakan suatu saat Al-Imam Asy-Sya'rani, beliau itu pernah bermimpi berjumpa dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan tentang, Al-Imam Asy-Sya'rani menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Al-Imam Asy-Syadzili rahmatullah alaihima rahmatal abrar. Suatu saat beliau Imam Syadzili mengatakan, ra'aitu sayyidal alamin, aku pernah melihat di dalam mimpiku pemimpin para manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Lalu aku bertanya kepadanya, ya Rasulullah, salatullah asyran, salatnya Allah, salawatnya Allah kepada seseorang diberikan 10 sholawat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iliman shalla alaika wahidah, bagi orang yang bersolawat kepada engkau wahai Nabi sekali, Allah bersolawat kepadanya dibalas dengan 10 kali. Hal dzalika liman kana hadiral qalb, apakah itu bagi orang yang hatinya sambung kepada engkau wahai Nabi? Apakah ketika bersolawatnya hadir hatinya khusyuk kepada engkau, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menghadap kepada engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi beliau mengatakan, la bal hadza likulli musallin alayya, ini bagi setiap siapapun yang dia digerakkan oleh Allah lisannya untuk bersalawat kepadaku walau ghafilan, walaupun dia itu dalam keadaan lalai. Bersolawat sampean niki solawat sakmene katae mau ana sing atine hadir khusyuk napa mboten?
paling yo karo delok HP sallallahu ala Muhammad, paling yo karo ngangkat tangane biasa man karo cengengas sengis sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Orang yang demikian itu walaupun hatinya mungkin tidak connect, mungkin hatinya tidak penuh ta'zim kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tidak dia dalam keadaan sambung hati kepada Rasulullah, tetap dihitung pahala yang begitu besar. Fayu'tihillahu, Allah memberikan kepada orang yang semacam itu amsalal jibal minal malaikah, Allah kirimkan seperti gunung banyaknya itu para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk agar supaya orang yang demikian ini didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tad'u lahu, Allah itu malaikat mendoakan orang yang demikian. Wa tastaghfirulah, orang ini dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad tapi hatinya connect, tapi hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dalam mimpinya Abdul Mawahib tersebut mengatakan, idza kana hadiral qalb, ketika orang itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dalam keadaan hatinya hadir connect kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala ya'lamu thawaba dzalika illallah, tidak ada yang tahu pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang ahli solawat itu kecuali Allah. Saking besarnya pahala yang diberikan kepada orang yang bersolawat kepada Nabi dengan hati yang sambung kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beruntung dalu menika kawula panjenengan lisannya digerakkan oleh Allah bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo pramila menika saniki sareng-sareng coba hadirkan hati panjenengan semuanya, coba tundukkan mata-mata kalian semuanya. Bayangkan di depan kalian adalah sosok Rasulullah Muhammad yang akan memberikan syafaat pertolongannya kepada kalian nanti di hari kiamat. Monggo bareng-bareng sholawat Jibril dengan harapan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kawula panjenengan ketika bersolawat kepada Nabi, sehingga dengan itu kawula panjenengan insyaallah akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung banyaknya karena kemuliaan Nabi Agung Muhammad sallallahu ala Muhammad. Moga sareng-sareng sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada engkau wahai Nabi. Allah takdirkan lisan ini bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Sallallahu alaihi untuk keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada lisan-lisan yang Allah Subhanahu wa taala adalah agar supaya hati mereka sambung kepada engkau wahai Nabi, dan agar kiranya pantas untuk mendekatkan posisi mereka kepada engkau wahai Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih kawula panjenengan niku pengin krasa lek awak dhewe niku dengan sholawat awak dhewe niku bakal celak posisine dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku natos dawuhaken inna akrabakum minni
manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Pengen tahu siapa yang paling dekat posisinya nanti di hari kiamat? Mereka yang paling banyak salawat. Tapi para rawuh yang dirahmati Allah, kita perlu tahu bahwa di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain, Nabi juga pernah mengatakan, beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya. Kita pengen gak dicinta oleh Nabi Muhammad? Bu, pengen dipun tresnani Kanjeng Nabi Muhammad? Tiang kathah ingkang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah ketika orang itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang paling dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi mengatakan, inna min ahabbikum ilayya, yang paling aku cintai di antara kalian wahai umatku, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling dekat posisi duduknya nanti kelak di hari kiamat bersama aku, ahasinukum akhlaqa, orang yang akhlaknya mulia. Orang yang akhlaknya mulia itu adalah mereka-mereka yang selalu menaruh di dalam otak mereka sifat-sifat kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga akan mengarahkan setiap tingkah lakunya. Dia akan cocokkan niki kira-kira cocok kalih teladanipun Kanjeng Nabi napa mboten. Itu adalah orang-orang yang berakhlakul karimah. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Di atas muka bumi ini tidak ada satu perangai, perlakuan yang dianggap oleh syariat itu sebagai akhlak yang mulia, kecuali pasti sambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kawula panjenengan tahu bahwa tugas utama Kanjeng Nabi Muhammad adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Misinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadikan umatnya menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Maka cerminan kehidupan di atas dunia ketika mereka itu memiliki akhlak yang mulia, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak ini para rawuh yang dipun rahmati Allah, kalau diposisikan di kedudukan agama, adalah madharuddin, adalah bagaimana casingnya agama. Orang akan melihat Islam yang baik ketika orang-orang Islam itu berakhlak mulia, bukan orang yang sholat, bukan orang yang mengerjakan amal-amal ibadah, tapi akhlak yang mulia. Sholat itu tiang agama, tapi bukan casing agama. Sebenarnya jenengan sumrap casing no mboten? Bungkuse agama. Yang tampak niku agama ada hakikat di dalamnya. Tapi yang terlihat dengan mata telanjang adalah casingnya. Maka manusia akan menilai agama Islam itu dari akhlaknya. Pramila Kanjeng Nabi niku tatkala dipun tangketi oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, madin, napa niku sih agama? Kanjeng Nabi mboten nyebutaken agama niku disebutaken rukun Islami, rukun iman, mboten. Kanjeng Nabi mengatakan husnul khuluq. Dipun tangkleti malih saking sisi kanannya, ya Rasulullah, madin, apa itu agama? Dijawab Nabi oleh Kanjeng Nabi Muhammad, husnul khuluq. Dari sisi kirinya ditanya lagi, ya Rasulullah, madin, apa itu agama? Husnul
khuluq. Bahkan dari belakang dipun tampilkan Kanjeng Nabi niki, Kanjeng Nabi napa niku agama faltafata ilaih. Kanjeng Nabi memadapkan kepalanya kepada orang tersebut, wajahnya kepada orang tersebut, mengatakan ala tafqah, apakah kamu tidak faham? Wa alla taghdab, kamu tidak mudah tersulut amarah. Para rawuh yang dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pramila yang paling tampak di dalam agama itu adalah akhlak yang mulia. Dan itu semuanya akan dapat terjadi ketika kaula panjenengan punya hubungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apa hubungan dengan sholawat kaula panjenengan pada malam hari ini? Kenapa SMK 2 PGRI 2 ini mengadakan sholawatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama dengan siswa-siswinya, bersama dengan masyarakat Wates? Harapannya dengan sholawat itu kaula panjenengan akan diperbaiki akhlaknya. Karena dua riwayat hadis ini yang paling dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad adalah yang pertama sholawat kepada Nabi, yang kedua adalah akhlak yang mulia. Ini tidak kontradiksi, ini tidak bertabrakan. Tapi kata para ulama, diantaranya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan bahwasannya orang yang ahli sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad pastinya dia akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia diperbaiki akhlaknya sehingga dia menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Para rawuh, kalau kita berbicara akhlak yang mulia, di situ ada akhlak tiga. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada makhluk selain manusia. Semuanya diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhlak kaula panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kaula panjenengan tidak mensekutukan Allah, ketika kaula panjenengan menika memperbaiki hubungan kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dipun larang. Niku akhlak datang Gusti Allah, dan itu pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk memperbaiki orang-orang Makkah. Karena mereka akhlaknya begitu hancur sehingga mereka menjadikan batu-batuan yang dipahat menjadi Tuhan. Bahkan kalau seandainya nggak punya biaya untuk batu-batuan, kayu dipahat dijadikan Tuhan. Rada ngenes maneh, kadang-kadang tepung terigu dicetak, terus digawe model tuh Tuhan, terus disembah. Begitu perutnya sedikit lapar, dimakan Tuhannya. Sallallahu Nabi Muhammad. Diperbaiki oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak kepada tauhid, diajak kepada tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan akhlak yang kedua, yaitu akhlak kepada sesama manusia. Hubungan akhlak kepada sesama manusia ini sangat-sangat luar biasa. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasul, apa sih akhlak yang mulia itu? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lantas mengungkapkan sebuah ayat, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Mudahlah kamu memaafkan, kemudian perintahkan kepada kebaikan-kebaikan, ajak kepada kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, hindari kepada orang-orang yang mengajak kamu kepada keburukan, orang-orang yang bodoh. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjelaskan setelah mengungkapkan ayat tersebut, antasil man qata'ak, kamu menyambung kepada orang yang siapapun berusaha memutus hubungan dengan kamu. Wa ta'fu
wa tu'tiyah wa an tu'tiyah, kamu memberikan. Amman mana'ak, man mana'ak, orang yang tidak pernah memberi kepada engkau. Wa ta'fu amman dhalamak, memaafkan kepada orang yang berbuat keji kepada engkau. Niku yang disebut oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ketika kaula panjenengan berinteraksi kepada manusia. Kaula panjenengan diajarkan oleh Rasulullah untuk menjaga perasaan-perasaannya manusia. Jangan sampai kaula panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad hanya memperbaiki hubungan kepada Allah, akhlaknya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi lupa bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyabdakan bagaimana ketika kawula panjenengan menika pengen memiliki amal yang begitu istimewa, Kanjeng Nabi mengatakan afdhalul a'mal, paling utama-utamanya amalan seorang manusia ba'dal faridah, setelah kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa gembira kepada hatinya orang yang beriman. Sehingga ulama mengatakan bahwa hadku atau hadmu atau kasru qalbil mu'min, ketika kaula panjenengan mudah memecah perasaannya orang yang beriman dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyad min hadmil ka'bah 70 marrah. Yang demikian ini dosanya bisa jadi lebih berat daripada menghancurkan Ka'bah 70 kali. Awak dhewe niki selama ini takut menghancurkan Ka'bah kan mboten purun. Nggih. Nggih. Tapi lek ngeremek nih atine tanggane panggah lanyah. Semakin awak dhewe pinter lek ngenyek, semakin bangga kadang-kadang. Hati-hati para rawuh. Karena orang yang berakhlak, yang akhlaknya tidak baik, itu bisa bahkan merusak amal. Wong sing amale niku sak kaprah-kaprahe katahe amale luar biasa. Tapi lek akhlaknya mboten diperhatikan, hati-hati, seorang itu akan menghadap kepada Allah tidak memiliki nilai amal apapun. Bahaya, bahaya luar biasa. Suatu saat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, husnul usul khuluq yufsidul amal kama yufsidul khalqal asal. Akhlak Allah panjenengan sing boten sae, hubungan kita kepada sesama yang tidak baik menika akan menghancurkan nilai amal kawula panjenengan, sebagaimana ketika ada madu yang penuh dengan manfaat tercampurkan dengan cuka, entek para rawuh. Walaupun prenjengane modelane madu niku tasih wonten, tapi manfaatnya hilang. Ketika kapan? Tercampur cuka. Wong ahli ibadah, hubungannya dengan Allah luar biasa, tapi ternyata akhlaknya tidak baik, maka kelihatannya dia adalah orang yang ahli ibadah, kelihatannya dia adalah orang yang ahli zikir, kelihatannya adalah orang yang ahli puasa, tapi ternyata dia masuknya ke dalam neraka. Dan itu pernah disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya memiliki seorang tetangga perempuan, sing disebut ini kok dilalah wong wedok, embuhnya apa wong wedok kok disebut itu mriki. Sallallahu Nabi Muhammad. Niki kula gadah wong wedok niki tangga kula. Karena sawamah gawamah. Perempuan ini ahli ibadah. Kalau sudah malam, gawamah, dia mendirikan malamnya dengan ibadah. Ahli tahajud, ahli maca Quran, ahli macam-macam. Begitu siang datang, sawamah, dia isi dengan puasa, puasa dan puasa. Masya Allah, luar biasa, terkenal sak kampung wong niki wong ahli ibadah. Walakinnaha ya Rasulullah, akan tetapi wahai Nabi, kanat tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ini orang sayyatul khuluq, ini orang memiliki akhlak yang tidak baik. Senengane niki nyakiti hati tetangganya menggunakan lisane. Ternyata perempuan ini senengane nyelatu tanggane. Bu,
Sing seneng ngomong nih tanggane, gunjing tanggane, nyelatu tanggane, ono nang pemboten nang atas mriki. Nggih sami rawuh. Wonge teko. Boleh saat niki jenengan perbaiki hubungan jenengan datang tetangga, perbaiki hubungan jenengan dengan orang tua, dengan guru, dengan sesama. Kenapa? Karena amal ibadah kita rentan tertolak ketika kawula panjenengan tidak memperhatikan yang itu semuanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW melihat ini ada seorang perempuan yang begitu? Kata Nabi Muhammad, la khaira fiha fahiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan bagi seorang ini karena orang ini termasuk ahli neraka. Loh, amal ibadahnya di mana? Puasanya mana? Sholatnya di mana? Apakah tidak dibalas oleh Allah? Bagaimana dibalas? Datang di hadapan Allah dalam keadaan rusak. Sholat ini kewau sampun tidak ada pahalanya. Puasanya tidak ada pahalanya. Mau menghadap kepada Allah, hilang semua pahalanya. Apa yang akan dibalas oleh Allah? Sehingga dia dihempaskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kawula panjenengan punya masalah kepada Allah, akhlaknya awak dhewe niku kurang sae kali Gusti Allah. Senengane maksiat, senengane apa? Maksiat. Tapi maksiat kawula panjenengan model niku mendolimi diri. Mendolimi diri niku napa? Tidak merugikan orang lain. Sampai ninggalne salat, sampai ninggalne napa menika kewajiban-kewajiban pribadi panjenengan sebagai umat manusia, sebagai umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dolama nafsah, melihatkan mata kita kepada kemaksiatan, mendengarkan telinga kita kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu semuanya adalah merupakan kedoliman kita kepada diri kawula panjenengan kiambak. Tapi begitu kawula panjenengan mendolimi orang lain dengan kemaksiatan kawula panjenengan, mencuri, mengambil haknya orang lain, menyakiti hatinya orang lain, ini berhubungan dengan hukukul adami, dengan manusia. Wong sing model ngeten iki saumpama mati lalu berhadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, ketika idza laqitallah, ketika kamu itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bisab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah, kamu berjumpa dengan Allah di dalam hari kematian kamu, membawa 70 dosa antara kamu dengan Allah. 70 dosanya awak dhewe kali Gusti Allah yang tidak ada sangkut pautnya kepada manusia. Dawuhipun Imam Sufyan Ats-Tsauri, ahwanu alaika min antalqahu wa anta min antalqahu bi dzambin wahidin fi ma bainaka wa bainal khalq. Itu kondisi yang demikian, kau mati dalam keadaan membawa 70 dosa yang belum terampunkan oleh Allah, yang belum Anda taubati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menikah dengan membawa 70 dosa lebih ringan kalau dibandingkan kamu mati berjumpa dengan Allah membawa 1 dosa. 1 dosa fima bainaka wa bainal khalq, antara awakmu karo tanggamu, awakmu karo wong liya, panjenengan kali orang lain dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya bahayanya luar biasa niku akhlak kita kepada manusia. Ada akhlak yang ketiga, menika akhlak kita kepada selain manusia dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kawula panjenengan hidup di atas muka bumi niki, awak dhewe niku juga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi berakhlak kepada pepohonan, berakhlak kepada tanah, berakhlak kepada tumbuh-tumbuhan, fauna, flora, semuanya itu atau yang lain sebagainya. Itu semuanya tertuntut kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, berakhlak dengan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kawula panjenengan tidak peduli dengan alam,
Begitu kawula panjenengan tidak peduli dengan tumbuh-tumbuhan, tidak peduli dengan sakuarepe dhewe, illegal lodging semisal ada napa maneh napa semisal merusak alam hanya untuk kepentingan pribadi kantong kawula panjenengan untuk mendapatkan harta, hati-hati dihukum kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad dakwakan man jama'a malan, barang siapa orang yang mengumpulkan harta min ghairi haqqin, dengan tanpa haknya, dia merusak alamnya, sallallahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum orang yang demikian ini bil ma'i watin, dengan air dan juga tanah. Ulama mengatakan apa makna daripada ma dan apa makna daripada tin. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum orang itu ketika dia itu tidak peduli dengan ekosistem, tidak peduli dengan alam, tidak berakhlak dengan alam semesta, maka Allah akan hukum penghuni bumi ini dengan diberikan air, yaitu banjir bandang. Allah subhanahu wa ta'ala akan hukum mereka dengan tanah longsor, tanah timbunan ditimbun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kerusakan itu semua terjadi karena orang-orang manusia tidak berakhlak di atas muka bumi. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya tidak ada kerusakan fil barri wal bahri, tidak ada kerusakan yang ada di atas muka bumi maupun yang ada di tanah maupun yang ada di daratan maupun yang di lautan, itu semuanya lebih maka sahabat aidinas, semua itu karena sebab yang dilakukan oleh manusia. Nah, mudah-mudahan dengan sebab sholawat kawula panjenengan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kawula panjenengan menikah termasuk orang-orang yang dididik akhlaknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kawula panjenengan menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah subhanahu wa ta'ala, kita doakan mugi-mugi saudara-saudara kawula panjenengan yang ada di Palestina dan juga yang ada di seluruh dunia, mereka saudara-saudara kalau panjenengan se-Islam, seiman, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kemenangan ada pada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Masjidil Aqsa, selamatkan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, karena keselamatan Masjidil Aqsa itu bukan tugas mereka, itu bukan hanya berkaitan dengan mereka. Mereka bukan hanya berjuang untuk kemerdekaan negeri mereka, tapi mereka berjuang untuk menjaga marwah, menjaga daripada izzah kemuliaan kaum muslimin di seluruh dunia. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pertolongan kepada mereka dengan pertolongan yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim, sehingga ketika pantas diberi hidayah, Allah kasih hidayah. Jika memang mereka tidak pantas untuk diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan kirimkan bala tentaranya untuk menghancurkan al-musyrikina wal kafirin wal zalimin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku yang saged kula aturaken, mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada malam hari ini akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sholawat ini kaula panjenengan estu-estu akan membawa dampaknya. Bukan hanya kaula panjenengan hadir sholawat terus awak dhewe mulih nang omah gak ono perubahan mboten. Muga-muga kaula panjenengan menika pulang dari majlis ini dalam keadaan membawa berkah sholawat. Kaula panjenengan yang punya hubungan kepada orang tua pulang dari majlis ini dengan hak Nabi Muhammad, dengan kemuliaan sholawat kepada Rasulullah Muhammad. Jadikan kaula panjenengan sebagai orang yang pantas untuk diperbaiki oleh Allah dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Anda hubungan dengan orang tua ada yang kurang baik, datang esok hari untuk menemui orang tua, minta ridho kepada orang tua kita.
Mereka yang sudah meninggal dunia, kirim doa dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan dan kesalahan kaula panjenengan. Ketika kaula panjenengan punya hubungan yang tidak baik kepada tetangga, saling silaturahim kembali, jalin itu kembali karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan itu semuanya adalah sebuah bentuk alamat qabul kita hadir di majelis pada malam hari ini. Oke? Oke? Kira-kira siap nomboran? Siap nomboran? Sing biasanya saya kalau tangga-tanggane niki sik tukaran sing boten sae. Masalah utang piutang sing akhirnya berujung kepada sebuah pertengkaran dan perpisahan ya. Niki muga-muga kawula panjang dengan sebab yang demikian ini saged silaturahim kembali. Allahumma amin. Yang dolim di antara kawula panjenengan mengambil haknya orang lain, segera minta maaf kawula panjenengan, nyuwun ridhone karena bahayanya luar biasa. Pun mugi-mugi manfaat dan kita akhiri pada malam hari ini dengan doa maulid. Mudah-mudahan dengan doa maulid yang kita panjatkan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kaula panjenengan semuanya insyaallah. Oke, mudah-mudahan nanti terus di akhir nanti sebelum setelah pengumuman semuanya panjenengan jangan bangkit kecuali sampun mengucapkan talqin dzikir la ilaha illallah. Kenapa kok diberikan di akhir majelis paling undil dewi? Kita berharap tafaul ya, mudah-mudahan kalau panjenengan diakhiri kehidupan di atas dunia dengan dapat mengucapkan la ilaha illallah, hati kita penuh dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ingkang saged kula aturaken. Nggih. Niki sadurunge doa maulid nanti oleh beliau Ustaz Muhim. Niki sekaligus memberikan ngarani undangan dan ajakan datang panjenengan semuanya bahwa majelis kados dalu menika di Ponorogo dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Nggih. Dalam 18 nggih. Jadi setiap malam Jumat Pahing dilaksanakan datang Masjid Nahdlatul Ulama Ponorogo. Niki wong NU kabeh napa mboten? Nggih. Jenengan sumerep Masjid NU Ponorogo napa mboten? Sampun. Kok gegek karo. Nggih. Sampun sumerep nggih. Jalan Sultan Agung niku Masjid NU. Masjid kuwabe masjid itu masjid wong NU. Tapi niku jenenge Masjid Nahdlatul Ulama. Lah pramila menika kawula panjenengan diajak setiap malam Jumat Pahing untuk hadir di acara tersebut maulid ngeten iki, terus mendengarkan kajian kitab dan juga tausiah agama. Ada yang keliling niku kan menetap wonten ingkang keliling malih. Yang keliling itu setiap malam Sabtu Wage. Malam Sabtu napa Bu? Wage. Niku jadwal terdekat insya Allah tanggal 8 Desember gitu. Beijing ini gimana nggih? Celak nggih? Malam Sabtu Beijing Bu. Niki malam apa niki? Malam Senin. Malam Sabtu yang akan datang. Nah niku datang Ringin Putih Sampung Ponorogo. Nggih. Sumerep nggih. Sik tebih Kediri. Nggih, stasiun tebih Kediri. Nggih. Pramila mangke panjenengan saged hubungi Pak Lurah menika. Wah, Pak Lurah niki masyaallah. Nggih, umum dadi lurah. Menggunakan kekuasaannya untuk agar supaya masyarakat Wates niku dadi pecintane Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dikasih istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sampai niki wonten majelis yang dibuat baru 1 bulan niki. Namine Raudhatul Hasanain. Pokoknya pondok kula niki. Pondokipun apa? Kula namine niki Raudhatul Hasanain. Nah niki tukok Hasanain artinya apa niki? Hasanain ini kan 2 kebaikan. Dunia akhirat apa Hasan dan Husain. Nah, loro-lorone saya nggih. Nah, pramila niki muga-muga majelis Raudhatul
Hasanain yang baru berjalan 1 bulan ini anak-anak ini baju-baju putih yang depan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang lain hilang. Nah ini muka-muka loh ngantuk gitu, alit-alit asian gitu. Muka-muka mereka nanti dikasih istiqomah, orang tuanya nanti akan panen kebaikan dari apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Amin Allahumma. Putra-putranya Bu, nah, jadi kan arahkan untuk gabung di Majlis Raudhatul Hasanin agar supaya perkumpulannya baik, jadi orang yang baik insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jalsatul Itsnain niku adalah asuhan dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari Yaman. Ya, beliau memiliki majlis di Indonesia ini ratusan yang diasuh oleh murid-muridnya. Nah, termasuk kawula mereka muga-muga didapuk niki, muga-muga diakoni dari murid TS2. Nah, alhamdulillah Jalsatul Itsnain Anwarus Shalihin menika ada di 6 kota. Di Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Ponorogo, Wonogiri dan Madiun. Alhamdulillah di Ponorogo ini sudah 6 tahun ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah berkah, semakin mengajak umat kepada cinta kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada yang bisa boleh mengajak untuk di Jalsatul Itsnain ngajak ke politik pilihan A, B, C, 1, 2, 3 gak ono. Tidak ada pun kersane Jalsatul Itsnain yang ngajak masyarakat untuk mencintai Nabi Muhammad, mengkampanyekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun niku kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walaqad asyratu lin'adi man awsabuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. Allahu qad asna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu sanana. Sarairi qad da'a limadhi sohbati rabbina wa hadana. Wa idim tazahna bil mawaddati hahuna tarfa'u aidi fakrina wa rajana. Ya Allah al-wahidil ahadil alil ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana. Ya Allah muhtarihi wa habibi wa sofihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbalna ajib da'wana. Anta lana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Ya Allah aslih lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhdana. Ya Allah wasluk bina fi nahji tahal Mustafa sabbit ala qadamil habibi khuzana. Ya Allah arina bi fadlin minka ta'atan ahmadin fi ba'jati ainur ridha tar'ana. Ya Allah warqud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana. Ya Allah wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dabil huquqi wa taliban awsana. Ya Allah wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana. Ya Allah walaqad rajawnaka wa haqqiq su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana. Ya Allah wansur bina sunnata Taha fi biqa'il ardi waqma' kulla man hadana. wanzur ilaina waskina kasal hana washwi wa'afil ajilan mardana.
وأحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعون الله وجه هداية وتوفيق الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اصلح علماءنا وأئمتنا ورؤساءنا وزعماءنا وكبراءنا وقضاتنا وحكامنا وشعبنا شعب الإندونيسية العظيم اللهم يا الله سلم الإسلام والمسلمين اللهم سلم الإسلام والمسلمين في دولة الفلسطينية المحتلة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة اللهم هجم عدوك عدو دينك من اليهود الإسرائيلية الصهيونية الذين يعملون بزعزعة استقرار بلاد الإسلام والمسلمين في أي مكان وفي كل مكان بنصرة العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا مجلسا مباركا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من خوائج الدنيا ولا قدر ولا صلاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله إلهنا لا قوة على سخطك ولا صبر على عذابك ولا طاقة على جهدك يا الله أنت ربنا رب كل شيء ومليك كل شيء ومقدر كل شيء نسألك أن ترزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور أخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكاكي بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نسأل الله العلي القدير بالتقدم والاجتهاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. Diaturkan terima kasih. Sebelum acara ditutup, tolong lampu dinyalakan. Hasil kotak infak pada malam hari ini memperoleh Rp1.670.000. Diaturkan terima kasih, jazakallah ahsanal jaza. Satu pengumuman disampaikan pada para jamaah dimohon kehadirannya besok malam hari Senin malam Selasa Kliwon tanggal 4 Desember dalam rangka rutinan qasidah burdah Al-Madih di kediaman Al-Habib Nagib bin Abdullah Asgaf. Insyaallah ingkang badhe tausiah panjenenganipun Gus Kausar, pengasuh pondok pesantren Ploso Kediri. Dari saya, bila mana ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq